Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ini saatnya kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami ingin memuliakan-Mu dan memuji-Mu dengan segenap hati kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Pujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Hari ini kita sama lagi.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh nyata bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, haleluya, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Segenap hati, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
lebih dekat dengan Engkau Bapa. Apapun yang kami alami Tuhan, kami akan ingat akan janji Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan bertahan sampai hari ini karena janji Tuhan. Janji-Mu dalam firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami, memperlengkapi hidup kami Tuhan, agar kami tetap tunduk di bawah bimbingan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, hidup ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Bahkan tiba saatnya untuk kami belajar Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami, yang akan menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Agar ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah mundur ketika kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Agar kami mengerti kebenaran yang sudah Tuhan kerjakan dengan sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan Roh Kudus kami rindu Tuhan agar Engkau bekerja dalam setiap hati kami. Agar ketika firman Tuhan diberitakan, mendapat tempat dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Iya. Puji nama Tuhan. Enggak terasa kita sudah masuk bulan yang kelima. Sebentar lagi tinggal 1 tahun, 1 bulan berarti sudah setengah tahun sudah kita lewati dalam tahun ini. Saya percaya bahwa tanpa Tuhan kita nggak mungkin melewati sampai hari ini. Ada begitu banyak kesusahan, lika-liku, belum setengah tahun saja kadang-kadang kita rasanya sudah berat, sudah kesal, sudah capek. Bukan berarti saya nakut-nakutin Bapak Ibu tambah lemah, enggak. Kita harus mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Saya pernah mendengar pujian ini ya. Tapi waktu itu ada seorang anak Tuhan bersaksi. Waktu itu dia percaya kepada Tuhan, dia orang ternama, tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia dibuang dan tidak dikenal siapa-siapa. Waktu dia menyanyikan lagu ini, waktu itu gereja masih di PTC, sampai dia meneteskan air mata. Waktu itu kami di lantai 3, nggak ada orang. Baru saya mengerti ya, pujian itu bisa membuat orang tergugah. Amin. Penyembahan itu bisa membuat orang itu tersentuh. Waktu kita memuji Tuhan, disitulah kita akan tergerak. Lah kalau sampai waktu muji Tuhan nggak ngefek apa-apa, terus bagaimana waktu dengarkan firman Tuhan? Tinggal ngantuknya. Di sini nggak ada, amin. Iya, di sini masih semangat semua, walaupun dari pagi sampai sore ya. Saya percaya tenaganya masih kuat ya. Imannya masih bertahan, ya. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun Ibu Silvia bersama Pak Niko dan istri juga sudah termasuk pelayan-pelayan, karena ikut kita dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Barusan beberapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian seorang anak Tuhan, teman saya dalam pelayanan. Waktu itu dia pelayan di tempat itu, gerejanya belum dibangun, masih biasa saja. Jemaatnya full, sekitar 15 keluarga, kakak berbawa teman-temannya. Tapi setelah gerejanya dibangun, menurut kesaksiannya jemaatnya tinggal 2 orang. Saya kaget Bapak Ibu. Kenapa waktu belum dibangun full, tapi kenapa setelah dibangun kok tinggal 2? Saya sempat tersentak Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seandainya posisi kita seperti itu, kita jadi apa? Dari situ saya belajar ya, kadang-kadang melayani Tuhan itu gak gampang. Bagaimana bertahan dalam segala musim. Ya, musim itu berganti-ganti. Makanya firman Tuhan katakan musim itu berganti, hanya kasih Tuhan yang tetap. Saya ini waktu dia kesaksian, saya teringat gereja di sini masih pergumulan, tapi nggak kurang-kurangnya. Amin. Tetap masih ada jiwa-jiwa yang datang ya. Kenapa saya ketemu sama itu? Supaya saya lebih kuat ketika saya mendengar kesaksian itu ya. Karena kadang-kadang tempat tidak menjamin, tetapi hati setiap orang lah itu yang dicari oleh Tuhan. Tuhan nggak mencari banyak-banyak jiwa sampai penuh di sini. Kadang-kadang ada orang yang kita nyanyi pujian, kita firman Tuhan, matanya melihat, tapi belum tentu hatinya melihat. Hanya mata toh. Karena makanya ada pujian itu katakan apa? Berikanku tangan seperti tanganmu, berikanku kaki seperti kakimu, berikanku hati seperti hatimu. Nyanyian itu sudah lama sekali.
Dan Bapak Ibu mau tahu biasanya pengutusan pelayanan nyanyian yang dinyanyikan itu dan kedua itu nyanyian itu begini loh. Ku dipilih dan dipakainya karena anugerahmu. Lagu itu kenapa? Saya senang. Bukan karena kecantikanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekayaanmu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Perlu nanti kita belajar sama-sama lagu itu supaya membuat kita kuat. Waktu kita melayani bukan karena kita mau, tapi Tuhan yang mau. Makanya kadang-kadang ada orang melayani itu banyak sih lika-likunya itu, hidupnya itu nggak gampang. Tadi kalau nggak salah sempat siang itu tadi juga sempat Pak Medi singgung. Kalau melayani Tuhan itu benar-benar harus tulus dan murni. Karena apa? Ketika kita nggak tulus, suatu saat pasti akan terdeteksi Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mendeteksi setiap kita. Saya nggak bisa, mungkin Bapak Ibu nggak bisa, tapi Tuhan itu punya kemampuan khusus. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tempatkan kita di mana? Saya nggak tahu Tuhan pilih kita sebagai apa. Karena melayani bukan hanya di sini, di semua. Kan nggak mungkin kan semua maju ke sini, nggak cukup loh tempatnya. Ya, tapi ada bagiannya masing-masing. Kalau untuk sekolah minggu, Saudara Jimmy nggak ada yang bisa geser. Kalau ada yang mau silahkan naik ke lantai 2. Ya. Jadi kita sudah punya bagian masing-masing. Ya, di asyir sini yang paling lama dan maaf yang paling tua Om Yafet. Nggak ada yang bisa geser depan itu. Ya, sudah tempatnya. Ya, Tuhan itu sudah kasih kita porsi masing-masing. Bukan berarti ada yang mau geser, enggak. Sudah kita lakukan tanggung jawab kita masing-masing. Karena apa? Tuhan sudah pilih kita dengan tujuan masing-masing. Tuhan kan nggak mungkin jadikan semua WL di sini nanti pemain musiknya bingung kalau kita sama-sama WL di sini. Nggak bisa ngikutin ya. Saudara Yosef ya. Kalau kami semua WL di sini kamu pasti bingung. Ya. Atau kalau kita semua pemain musik di sini terus yang duduk siapa? Sampai gembar-gembor di sini siapa yang mau dengerin? Tuhan itu sudah pilih kita masing-masing. Mungkin tempat kita di paling pojok di mana Tuhan itu tahu. Kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang mengeluh ya. Saya secara pribadi kadang-kadang juga ya. Kalau seandainya saya yang berdiri di depan terus pintu, kapan saya pensiun dari pintu ini? Bertahun-tahun di situ terus ya. Kadang ketemu orang yang baik, kadang ketemu orang yang nggak baik. Pernah juga ada seorang pelayan Tuhan katakan, kadang-kadang jarinya cuma dikasih ujungnya. Jarinya itu nggak dikasih full, cuma ujungnya itu. Gimana perasaannya? Itu seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia katakan, kalau waktu Natal kasih tangannya full, tapi setelah bulan Januari ke bulan November cuma ujungnya tok. Dia katakan, dia bertanya, ada apa ini sebetulnya? Kok waktu Natal saja kasih semua, tapi waktu nggak Natal kasih ujung tok? Di mana-mana itu semua sudah ada tantangannya, semua sudah ada persoalannya. Tapi Tuhan itu bekali kita dengan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan ya. Firman Tuhan dalam, saya akan bacakan bagi kita ada beberapa ayat. Timotius pasal yang pertama tadi ya, cuman saya baca ayat selanjutnya, saya nggak baca ayat yang ketiga tadi. Saya baca ayat yang ke-8 ya. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berarti melayani itu panggilan. Amin. Pertama itu panggilan. Bukan saya yang manggil, tapi Tuhan yang manggil. Kalau Tuhan yang manggil, kan ada lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya.
Jawabnya, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Jawab iya. Waktu Tuhan memanggil Samuel, dia masih kecil. Secara manusia dia belum mampu, dia belum bisa. Tapi itu dalam mimpi. Tapi panggilan itu beda-beda. Waktu Tuhan memanggil Yusuf, justru dibentuk babak belur dulu. Panggilan Tuhan itu beda-beda. Yusuf itu sambil babak belur dulu, baru dipakai oleh Tuhan. Saya nggak tahu hari ini posisi kita dari mana. Ini kenapa saya berbicara tentang panggilan, karena Timotius juga dipanggil waktu masih muda. Yeremia juga dipanggil waktu masih muda. Bahkan Yeremia ngomong gini loh, Tuhan saya nggak bisa, saya bukan orang yang pintar ngomong. Saya itu nggak bisa berbicara di depan umum. Makanya firman Tuhan katakan jangan malu. Ngapain malu? Yang kita beritakan itu kebenaran, ngapain malu? Saya pernah katakan bukan jualan jamu kan, nggak perlu malu kan? Kita beritakan kebenaran, kita bersaksi. Nggak perlu kita malu. Karena apa? Tuhan nggak pernah malu pilih kita. Amin. Tuhan nggak malu pilih kita. Mungkin kita berpikir Tuhan saya ukurannya ini nggak pas. Mestinya dia. Saya ini minderan Tuhan. Saya nggak bisa ngomong Tuhan. Kadang-kadang saya ngomong itu masih perlu mikir. Loadingnya agak lama. Nggak perlu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Justru kadang-kadang Tuhan panggil orang-orang yang punya kelemahan, yang kelihatannya nggak bisa. Tuhan panggil supaya Tuhan lengkapi. Amin. Saya nggak tahu Tuhan panggil kita posisi di mana. Kita bisa apa? Tuhan itu sudah tahu tujuan kita masing-masing. Jangan pernah katakan saya nggak bisa Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu waktu saya belajar firman Tuhan, dalam tawarin itu saya baca, saya temukan poinnya. Ternyata orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan, dulunya itu keturunannya itu melayani Tuhan. Keluarganya mungkin kakek neneknya siapa. Setelah saya baca baru saya tahu iya Tuhan. Makanya kalau kita cerita sama orang yang pelayanan, cerita dulu nenek saya melayani, dulu kakek saya, dulu om saya, ini saya melayani. Makanya keturunannya menerima panggilan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah pilih kita. Kita doakan generasi anak-anak kita supaya ketika mereka besar nanti bertumbuh nanti, mereka juga terpanggil untuk melayani. Karena kita sudah tahu hidup ini mau ngapain. Dan kalau kita melayani Tuhan atau dalam keluarga, melayani itu kan nggak harus di gereja, di keluarga, dimanapun kan bisa. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita hitung-hitungan dari A sampai Z. Kita mulai hitung, saya sudah lakukan ini dan ini Tuhan. Kalau yang ini jangan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, berkat Tuhan tak terhitung. Amin. Pemberian Tuhan tidak terhitung, anugerah Tuhan tidak terhitung. Lalu ketika kita hidup dalam pelayanan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, satu yang menjadi penting, kita harus bisa mengasihi. Amin. Mengasihi itu penting. Kalau kita gagal, semuanya itu akan menjadi cacat. Karena kasih itu rela. Kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Biasanya kasih itu lebih kepada emosi. Orang kalau sudah mulai ini, saya waktu belajar firman Tuhan dia katakan seperti ini. Kalau orang itu nggak punya kasih, pinginnya itu mau mati. Kasih udah nggak ada harapan. Jadi kalau segala sesuatu masalah persoalan menyerah lebih dulu sebelum bertempur, karena dia merasa semuanya nggak ada artinya. Jadi kita akan menuntut. Kalau hidup ini nggak hidup dalam kasih. Kasih itu siapa yang beri? Tuhan yang beri. Lalu ketika kita melayani Tuhan, itu Tuhan berikan kita karunia tersendiri kata firman Tuhan. Masih zaman dahulu Tuhan sudah beri itu. Firman Tuhan katakan kita dibentuk sebelum kita keluar, masih ada dalam rahim ibu itu Tuhan sudah bentuk kita. Berarti Tuhan sudah kasih panggilan itu sebelum kita keluar. Amin. Sebelum kita terlahir itu Tuhan sudah kasih sebetulnya. Tetapi kadang-kadang banyak orang dipanggil, tapi banyak orang juga menolak. Ada yang pilih iya, ada yang pilih tidak. Dalam firman Tuhan ada satu pribadi yang luar biasa yang saya temukan ya. Karena dalam firman Tuhan ini berbicara tentang Paulus. Paulus itu waktu dipanggil oleh Tuhan tidak baik-baik saja, berantakan, kacau. Hidupnya itu kacau. Sulit untuk dia melayani. Kalau hidupnya sudah kacau, bagaimana dia melayani?
Karena dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melayani? Nggak percaya diri, bagaimana bisa melayani? Sulit loh Bapak Ibu. Akhirnya tadi pagi saya katakan, nah, kalau nggak percaya diri, ujung-ujung paksa diri. Kalau paksa nggak enak, repot nanti kalau paksa diri. Karena itu harus punya kemauan. Lalu ternyata saya temukan dalam firman Tuhan yang saya baca ini tadi. Dalam ayat yang ke-10 saya bacakan bagi kita. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat yang ke-11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Kita ini ditetapkan. Amin. Ditetapkan. Tuhan yang tetapkan, bukan kita yang tetapkan. Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan yang tentukan, itu yang terbaik. Saya sudah temukan banyak ayat dalam firman Tuhan itu atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Bukan saya yang tentukan, tapi Dia yang tentukan. Yang beri penilaian itu Tuhan, amin. Bukan manusia. Kalau manusia bisa salah. Bisa melihat warna kan, bisa melihat perbedaan yang ada. Tapi Tuhan yang beri penilaian. Kadang-kadang bagi kita itu biasa saja, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita berapi-api, ya, melayani Tuhan, yes, dan yes. Kadang-kadang kita berapi-api, tapi ada saatnya kita merasa lemah. Ada saatnya kita merasa itu nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada orang yang semangat melayani Tuhan 1 sampai 20 tahun. Setelah masuk 25 tahun udah mulai kendor. Ya, karena apa? Manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya kelemahan. Hidup ini nggak akan baik-baik saja. Ada saatnya Tuhan itu uji. Kadang-kadang kita hanya mau menerima yang baik saja, yang tidak baik kita nggak mau. Kadang-kadang kita komen sama Tuhan, Tuhan, harusnya nggak seperti ini, harusnya seperti itu. Harusnya saya dibentuk jangan dengan cara begini. Biasanya justru ada masalah, disitulah iman kita timbul. Amin. Kalau masalah itu disyukuri, harusnya iman kita itu timbul. Semakin diperas, semakin mutiaranya keluar. Amin. Semakin ditekan, kata firman Tuhan, di situ engkau akan tetap tampil sebagai pemenang. Hanya Ayub yang ngomong apa? Emas itu ketika diuji tetap bertahan. Itu Ayub. Ayub itu sudah banyak masalahnya, sudah di luar jangkauan, terus nggak bisa ngomong. Nggak ada orang yang bisa menderita Ayub. Sampai hari ini aku belum temukan orang seperti itu yang bisa menderita Ayub. Tapi Ayub tetap katakan apa? Seandainya aku diuji, aku akan tetap bertahan. Dahsyat loh jawaban itu. Itu menjadi penentuan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita temu ancaman, apalagi melayaninya banyak bahaya, banyak ancaman. Tapi bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan? Bapak Ibu kan sudah mendengar dari dahulu sampai sekarang. Seringkali kadang-kadang kita melayani banyak orang disiksa, banyak orang dianiaya. Nggak bebas seperti kita ini kan enak. Ibadah nggak perlu kunci pintu, nggak perlu pakai satpam jaga, masih bebas beribadah, masih bebas memuji Tuhan. Tuhan itu baik loh, memelihara kita dengan sempurna. Siapa yang kita andalkan hari-hari ini? Pernah saya belajar firman Tuhan, dia katakan apa? Kalau masalah mau lari, silahkan lari. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Kita mau lari lewat sini, Tuhan sudah tunggu di depan. Mau lari kemana? Waktu saya tahu itu, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak akan lari dan kabur, karena saya tahu Tuhan tunggu saya di tikungan. Nggak enak loh. Itu kata-kata untuk menguatkan hati saya sendiri. Amin. Jangan pernah lari. Tuhan sudah punya jebakannya, jerat itu loh. Kita mau lari kemana coba? Tuhan itu sudah punya ukurannya sendiri-sendiri. Waktu kita lari, kadang-kadang Tuhan biarkan sampai kita di sini, sampai situ dia tarik jebakan. Ya terjebak. Bawa pelur gitu Bapak Ibu. Saya pernah katakan contoh ya.
Di hutan sana orang mau tangkap ayam hutan itu, karena kakinya ke atas dia nggak sadar. Mungkin kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya tahu itu, ya Tuhan ampuni saya Tuhan, jangan sampai saya seperti itu. Masa tunggu Tuhan tangkap dulu? Kan nggak perlu. Paulus ini sampai ditangkap oleh Tuhan, makanya dia nasihati anak rohaninya, jangan sampai engkau seperti saya dulu. Jadi kadang-kadang kita ketika melayani Tuhan harus punya komitmen atau punya tekad Bapak Ibu. Jangan pernah meninggalkan pertempuran atau situasi sulit, karena justru kita tinggalkan akan lebih sulit lagi. Kalau saya contohnya melewati jalan ini, ada batasan di situ, ada penghalang di situ, saya harus pelan-pelan untuk melewatinya. Kalau saya mutar lewat sini, siapa tahu di situ penghalangnya dua kali lipat dari sini. Ya saya repot, saya mau balik ke sini ditutup. Kadang-kadang manusia itu suka mutar, ya cari jalan keluar. Saya pernah bercanda sama teman saya, kalau Tuhan belum buka jalan, jangan buka sendiri. Repot nanti. Karena yang engkau buka sendiri sama Tuhan yang buka itu beda. Kalau Tuhan yang buka itu pas, kata firman Tuhan itu menyenangkan, aman, enak. Tapi kalau kita yang buka, siapa tahu di situ ada penjahatnya. Kan kita nggak tahu. Tuhan itu jaga kita sedemikian rupa. Firman Tuhan katakan kita ini di telapak tangannya Tuhan. Amin. Dia nggak pernah melepaskan engkau jatuh. Saat engkau dalam bahaya dia tahu, dia cuma lihat, oh anakku butuh pertolongan. Jangankan Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga kadang-kadang kita kesal. Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa sih? Tapi kita kembali lagi, harus tetap bertahan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, atau jangan pernah tinggalkan Injil. Tadi firman Tuhan katakan Injil itu bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan hidup yang kekal yang tidak bisa tergantikan. Dalam firman Tuhan atau dalam Injil katakan Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Dari pujian itu katakan, Yesus aku di tanganmu, Yesus aku di hatimu. Tuhan katakan Yesus itu sebagai Immanuel, dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita sebagai orang percaya, sebetulnya hidup kita itu enak kalau kita mengerti. Panggilan Tuhan itu enak kalau kita itu mau. Kalau kita nggak nurut itu susah Bapak Ibu. Yang terjauh seperti bangsa Israel 40 tahun. 1 tahun nggak apa-apa. 40 tahun, bayangin hidup kalau 40 tahun. Bapak Ibu bisa rambut putih belum sampai, ya repot. Mending kita nurut aja sama Tuhan. Makanya ada lagu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Menyenangkan hati Tuhan itu lebih baik. Jangan pernah mundur. Lalu ketika saya memeriksa firman Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan itu katakan jangan pernah cari jalan sendiri. Kadang-kadang kita maunya jalan itu lurus aja seperti jalan tol. Jalan tol aja bahaya loh. Banyak bahaya terjadi di jalan tol karena jalannya lurus, menggok pun kelihatannya mulus, tapi banyak masalah terjadi di sana. Karena Tuhan itu bawa kita jalan yang kerikil supaya kita tahu kemampuan kaki kita ini. Amin. Supaya kita tahu. Kalau kita nggak pernah tahu, bagaimana kita akan belajar? Kalau kita punya anak, kita ajarin dia. Belum tahu kan kita coba lagi, coba sampai dia bisa. Tuhan itu juga hidup kita itu anaknya Tuhan. Lalu kata firman Tuhan katakan apa di sini? Kita itu harus punya perbedaan. Di sini juga dia singgung lagi ayat yang ke-12, dia katakan seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Ya, aku tidak malu kata firman Tuhan ayat yang ke-12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Jangan malu Tuhan. Dia katakan walaupun aku harus menderita, aku gak perlu malu. Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan amankan dengan caranya sendiri. Harus tetap bertahan. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ternyata ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Kalau sampai singgung ada ajaran yang sehat, berarti ada ajaran juga yang tidak sehat, yang mengajarkan baik-baik saja,
Yang mengajarkan enak-enak saja. Ketika kita ketemu yang tidak sesuai dengan ajaran, kita pakai. Ikut Tuhan harus rela menderita. Amin. Itu ayatnya di situ. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ada lagunya sekarang lagi ngetren. Salibmu adalah salibku Tuhan. Tapi waktu saya dengar lagu itu, saya komen Bapak Ibu, jangankan salibnya Tuhan, salib saya sendiri saya karang nyondor. Ya, kita nggak mampu pikul salibnya Tuhan. Untuk menguasai diri sendiri aja kadang-kadang kita belum lulus, belum mampu. Apalagi mau pikul salibnya Tuhan. Penderitaan kita aja kadang-kadang nggak selesai. Masalah kita aja kadang-kadang nggak selesai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, percaya bukan hanya kita kata-kata saja, bukan hanya di mulut saja, tapi percaya benar-benar kepada Tuhan, punya kasih, bisa mengendalikan kepercayaan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan, pemurnian kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan murnikan itu asli, amin. Kalau Tuhan murnikan itu jangan pernah lari, karena Tuhan mau mengaslikan engkau, supaya tidak kelihatan polosnya saja, tapi benar-benar asli dan murni. Amin. Dibentuk itu sakit, Bapak Ibu. Hidupku dibentuk, hidupku sebagai alatmu yang dibentuk itu sakit. Melayani Tuhan sebagai ibadah, sebuah penyembahan yang murni di hadapan Tuhan, itu membawa sukacita. Kalau kita ibadah itu memang murni, itu membawa sukacita, membawa nilai tersendiri. Tetapi kalau kita ibadahnya asal-asalan, ya hanya sekedar ibadah saja, nggak dapat apa-apa, itu menjadi yang luar biasa. Kita punya kekuatan, bukan ketakutan. Tuhan nggak berikan roh ketakutan kepada kita. Tadi pagi saya sudah singgung itu. Siapa yang mau? Siapa yang bertahan dalam situasi yang takut? Siapa? Nggak ada orang yang bisa bertahan. Lalu tadi saya katakan, mau lari kemana? Tuhan katakan kita ini di sini di telapak tangannya Tuhan. Kita lari, Tuhan tahu. Tinggal Tuhan tutup tangan begini, kita mau lari kemana? Kita dalam genggaman tangan Tuhan, kita itu nggak bisa lari. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, tetap bertahan sampai Tuhan tolong. Amin. Jangan pernah lari. Percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah percaya kepada Tuhan. Orang lain nggak percaya, tapi kita ini percaya. Kalau kita ini percaya, kita harus bertahan. Bukan karena kita sanggup, bukan karena kita mampu. Tidak. Jangan kita itu sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Jangan kita itu jaga jarak dengan Tuhan. Amin. Kemarin waktu COVID ini kan banyak orang jaga jarak. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Lalu saya menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang jaga jarak. Dalam rumah tangga juga, suami jaga jarak dengan istri, istri jaga jarak dengan anak-anak. Maaf, HP-nya disegel, polanya disembunyikan, gak ada yang boleh tahu. Itu berarti lagi jaga jarak. Berarti ada sesuatu yang menakutkan. Anak-anak jaga jarak dengan orang tua. Wow. Semuanya itu harus murni, terbuka. Ya, saya ngomong seperti ini mulai ya, ini kan kita melayani, kita harus terbuka. Karena pelayanan itu bukan hanya ngomong, tapi tanggung jawab dan kehormatan. Bukan diberi oleh manusia, tapi diberi oleh Tuhan. Tuhan yang taruh. Di atas pundak kita ini Tuhan sudah taruh bagian masing-masing. Amin. Tuhan sudah taruh bagian masing-masing di sini. Kita pikul, kemanapun kita pergi itu menjadi tanggung jawab kita. Kemanapun kita pergi, tanggung jawab itu diberi oleh Tuhan. Jangan pernah lari. Tadi yang saya katakan, kenapa Timotius bisa bertahan? Karena dia dengar apa yang diajarkan oleh Paulus. Bukan hanya dia dengar, dia pernah tahu dan dia alami. Walaupun dia masih muda, dia masih bertahan karena dia mengikuti yang mengajar. Hari ini saya nggak tahu kepada siapa kita percaya. Saya nggak tahu kepada siapa kita belajar. Kita sedang meniru siapa. Tapi biar itu membuat kita bertahan. Anak-anak kita ajarkan. Kalau menyanyi bagi Tuhan, menyanyi yang betul-betul. Kalau ibadah yang betul-betul.
apalagi anak zaman sekarang. Baru 2 lagu sudah bikin kabur. Karena mereka zamannya berbeda zaman kita. Kita harus akan mereka. Apalagi kita sebagai orang tua harus jadi contoh buat mereka. Biarkan firman Tuhan pada sore hari ini